Halo sub guys, selamat datang di channel Evan Story. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik saja. Ya, gimana? Lancar puasanya? Hah, mulai lemes nih Pak. Udah sore ya. Ini gue record sekitaran jam 5 lah. Jam 5 kurang 8. Gitu. Oke, so sesuai di judul, topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang masa depan dari generasi Hinata ya, maksudnya dari generasi kelas 1 lah bisa dibilang ya. Nah, seperti biasa sebelum masuk ke topik, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi, jangan lupa di like juga. Terima kasih yang sudah subscribe. Oke. Kayak aku melihat mereka ini sebagai apa ya, generasi-generasi yang punya banyak potensi bagus dan pemain-pemain berbakat gitu. Apalagi Karasuno mencapai titik terjayanya lah semenjak generasi Hinata ini. Gue nggak tahu apa sampai mana gitu generasi rasa kecil atau Uday Tenma memenangkan Karasuno itu sampai mana gitu, apakah 8 besar apakah sampai semifinal. Tapi sesuai data yang kita dapatkan sekarang, prestasi Karasuno tertinggi saat ini adalah juara 3 di turnamen nasional bro. Dan itu pada saat Hinata kelas 3 ya pada saat generasi ini berjaya gitu, generasi yang sekarang ini, generasi kelas 1 yang sekarang gitu. Oke, sebenarnya aku nggak akan banyak ngebahas ya, karena aku akan lebih ke spesifik tentang si para spiker ini gitu, atau pemukul andalan dari tim masing-masing tim ya, yaitu SS masa depan dari tim-tim tersebut gitu. Ada 4 orang. Yang pertama kita udah pasti Hinata, terus ada Hyakuzawa dari tim Kakugawa, dan Goshiki dari Shiratorizawa, terus ada yang dari luar Miyagi juga yaitu Haibaliev. Oke. Nah, kita akan menguak potensi dari masing-masing mereka ini di masa depan. Gitu. Kita mulai dari pemain yang tertinggi lah. Ini aku nggak bermaksud mengurutkan sesuai kekuatan di sini. Ya, karena kalau masalah itu ya biar kalian yang tentukan sendiri siapa sih yang terkuat di antara keempat pemain ini. Bang, kenapa lu nggak masukin Inoka gitu kan? Dia juga bagus. Atau siapa kayak gitu. Kalau menurutku Inoka itu bukan tipe middle blocker yang main ofensif ya. Dia lebih ke blocking. Jadi dia lebih ke defensif gitu, bukan ofensif. Nggak kayak Hinata gitu yang lebih ngandelin quick. Memang sih, memang di masa depan kita nggak menutup kemungkinan Inoka mungkin akan jadi kapten Nekoma, atau ya playstyle kira-kira mirip-mirip lah kayak Kuro gitu kan. Ya dia akan jadi jiplakannya Kuro gitu si Inoka ini di masa depan atau kelas 3-nya ya, kita tidak tahu gitu kan, mungkin aja seperti itu. Cuman kan playstyle seperti itu tidak memungkinkan mereka untuk memperbanyak cetak angka gitu. Dia kayak lebih ke defense gitu, mulai dari receiver atau timing block yang bagus mungkin. Jadi kita nggak akan bahas Inoka. Atau ada beberapa anak kelas 1 lainnya gitu kan yang ya menurutku kurang nonjol ya, kayak si Kunimi, terus ada Kindaichi. Aku ya mereka tuh kurang menonjol ya, jadi sorry buat fans mereka berdua. Gua akan bahas gitu. Oke, kita mulai dari yang paling tinggi gitu, yang paling tinggi dulu, yaitu Hyakuzawa. Nah, Hyakuzawa ini dia baru main volley pas SMA, jadi kayak dari segi teknik dasar, receiver, blocking, apa segala macam itu masih kurang dalam hal teknik dasar. Tapi kalau dalam segi kekuatan pukulan dia tidak bisa diremehkan gitu, karena ya beberapa kali sempat kita melihat Karasuno versus Kakugawa itu dia sempat beberapa kali mementalkan Nishinoya gitu. Ya serius, ada cuplikannya. Kalian bisa langsung rewatch aja videonya. Nishinoya itu bisa pental kayak efek di mana ya Ushiwaka gitu, maksudnya Ushiwaka tuh yang kita pernah lihat selama ini yang bisa mementalkan Nishinoya gitu. Ya si Yakuzawa ini juga bukan berarti Nishinoya lemah ya, atau Yakuzawa ini terlalu kuat, tapi ya itu gitu. Dari kelas 1 kita udah bisa melihat. Nah kelemahan dia di sini itu si Yakuzawa ini titik pukulannya itu benar-benar monoton, atau bisa dibilang mengikuti gaya tubuh dia. Jadi dia nggak punya banyak variasi pada saat di udara. Padahal dengan memanfaatkan tingginya dia bisa sesuka hati gitu kan. Tapi karena dia baru dalam hal volley, jadi ya tidak terlalu kelihatan lah dalam hal seperti itu. Jadi dia hanya bisa memukul bola miring ya, atau cross spike.
Terus kita bicara tentang potensi dia di masa depan gitu. Nah, mungkin saja kayak tim Kakugawa ini adalah tim yang nggak terkenal gitu. Mungkin saja setelah memasuknya Hyakuzawa, pemain yang bisa dibilang paling tinggi lah ya untuk sekarang yang pernah dikasih nampak. Ya nggak untuk di anime ya. Kalau di manga ada Gao. Untuk di anime mungkin dia yang paling tinggi cuy. Mungkin Kakugawa itu bisa menjadi tim papan atas di Miyagi gitu. Dan tidak menutup kemungkinan Hyakuzawa ke depannya akan lebih memperbagus lagi tekniknya. Dia bisa memperbanyak variasi timing block atau receiver sudah mulai bagus. Dan yang lebih penting adalah titik pukulannya itu bisa bervariasi. Dia bisa strike, bisa cross, everybody di mana sesukanya gitu. Tapi Hyakuzawa ini tetap, kalau menurutku dia pemain yang mengandalkan pukulan keras gitu. Jadi dia tidak bermain seperti Hinata gitu kan, yang mengandalkan serangan cepat atau block out gitu. Nah, setelah Hyakuzawa kita bahas pemain yang paling tinggi kedua lah. Ya, kalian udah tahu lah, Haibaliev. Oke, ini pemain luar Miyagi nih yang salah satunya yang ingin ku bahas. Pertama, kalau kata pelatih Ukai, kayak Haibaliev ini mempunyai insting dan kecepatan yang lebih baik daripada Hyakuzawa. Cuman ya sama, mereka kayak baru main poli. Teknik-teknik dasarnya ya rada kurang. Cuman Haibaliev nih, dia lebih didukung dengan insting yang bagus lah. Sama kayak Hinata lah. Bisa dibilang dia seperti Hinata, Pak. Cuman ya itu, dia tinggi. Nah, kita bicara soal kelebihannya dulu. Pertama, tangannya yang elastis seperti cambuk, Pak, saat memukul. Itu benar-benar senjata yang ampuh banget. Sama halnya kita bisa melihat Sakusa gitu. Ya mirip-mirip lah seperti Sakusa. Mungkin dia akan bermain playstyle yang mirip seperti Sakusa ya, dengan cara memutar bola. Ya, dia mempermainkan putaran bola gitu sebagai senjata utamanya. Ya, mungkin seperti itu sih. Itu mungkin saja ya potensinya di masa depan. Oke. Nah, kita bicara sekarang soal kelemahan ya, seperti biasa. Kalau menurutku arah titik pukulan dia tidak terlalu monoton seperti Hyakuzawa, tapi ya teknik dasarnya lemah. Itu lagi-lagi ya cuman segitu sih Haibaliev, dan potensinya ya dia akan jadi the next Sakusa gitu dalam tingkat nasional gitu. Ya, bisa jadi kan, kita lihat. Oke, next pemain yang ketiga. Pemain yang ketiga yaitu adalah masa depan Shiratorizawa. Ya, apalagi kalau bukan Goshiki. Nah, Goshiki ini kayak bisa dibilang dia adalah pemain dengan basic paling kuat lah di antara keempat list ini ya. Keempat list ini dia maksudnya pada saat mereka kelas 1 dia adalah pemain terkuat. Gitu bisa dibilang. Skill individunya dari segi receiver, blocking, dan teknik-teknik dasar lainnya ya Goshiki lebih baik. Mungkin karena ya Goshiki udah bermain lebih lama gitu dan dia bisa masuk reguler Shiratorizawa saat kelas 1 gitu. Kita bahas potensinya dan perkembangan ke depannya. Pertama, Goshiki itu strike-nya luar biasa, Pak. Gila banget. Strike-nya ya lumayan keras lah bisa dibilang. Untuk di Miyagi dan atau untuk di list ini bisa dibilang aku berani bilang kalau Goshiki ini adalah pemilik pukulan terkuat di antara keempat list ini. Ya, dia bisa strike, bisa cross, teknik dasarnya mumpuni, dan pride sebagai tim juara gitu kan, tim juara Shiratorizawa ya, kita tidak usah meragukan lagi potensi perkembangan Goshiki ke depannya. Oke, kita sekarang masuk ke perkembangannya Hinata gitu. Sekarang kita masuk ke list terakhir yaitu Hinata. Yang nggak usah terlalu banyak dibahas. Hinata ini kayak orang yang sangat zero to hero dalam hal kemampuan ya. Pertama, dia punya insting, refleks, dan lompatan yang luar biasa, Pak. Hinata ini bukanlah tipe pemain yang memukul keras. Jadi, dia kayak lebih ke serangan cepat. Yang pertama udah pasti, andalan Hinata, dan block out. Mainnya main block out aja gitu. Kayak playstyle raksasa kecil sama Korai. Sama ya Nakashima Takeru. Yes, rasa kecil di Miyagi untuk sekarang ya. Gitu sih Pak, kayak main ke playstyle block out, dan itu bener-bener akan ngerepotin
banget gitu, dan jam lompatan dia yang tinggi itu dia bisa memungkinkan untuk memukul di atas para blocker. Nah, itu potensi Hinata untuk kedepannya. Untuk kelemahannya ya, untuk sekarang kelemahan yang sekarang ya dia kurasa untuk sekarang sangat sulit lah untuk menyebutkan kelemahan Hinata, karena dia tuh selalu berusaha menutupi kelemahan-kelemahannya, mulai dari receivernya dia belajar terus, dia bloknya dia belajar terus, timing dan service ya, service sih untuk sekarang service-nya biasa, masih dibilang biasa saja ya, begitulah gitu. Jadi untuk menurutku yang akan jadi ace di masa depan, yaitu di generasi Hinata ini, ya kita masih tidak tahu gitu, karena kayak empat pemain ini punya kandidat yang bagus ya, walaupun tidak bisa semuanya dari Miyagi, pasti kan beda-beda gitu kan. Nah, dari Miyagi kan ada 3 nih kandidatnya, dari Tokyo 1 ya kan. Nah, di antara keempat ini aku bisa simpulin bahwa mereka tuh punya kelebihan masing-masing. Yang pertama kita bicara soal Hayakuzawa. Hayakuzawa ini unggul dalam titik pukul karena dia dengan tinggi badannya, mungkin lompatannya akan semakin dilatih, jadi dia punya variasi yang lebih banyak dalam pertarungan udara gitu. Dia bisa menghempaskan para libero bahkan dengan sangat mudahnya. Dan ya, satu lagi dia tinggi gitu. Kekuatan murni dalam volley tidak bisa dibantah lagi, bro. Oke. Nah, sekarang Haibaliev ini dia lebih mengandalkan keputaran bola. Nah, ya, dia lebih mengandalkan keputaran bola. Keahliannya itu keputaran bola seperti Sakusa lah bisa dibilang. Bang, apakah mengandalkan putaran bola itu lemah pukulannya? Ya, tidak juga gitu. Kita lihat Sakusa gitu dengan power yang cukup sekian dan putaran bola yang bisa merepotkan blocker bahkan libero lawan, ya itu benar-benar senjata yang sangat berbahaya gitu. So, kita lanjut ke pemain berikutnya, itu Goshiki. Goshiki ini adalah menurutku dia pemain dengan pukulan terkuat. Udah nggak usah diragukan lagi, dia bakalan di masa depan dia kayak bakalan akan menghempaskan para libero lawan dengan sangat mudahnya gitu, karena ya udah jadi reguler main di Shiratorizawa gitu. Progres kedepannya ya sangat-sangat menjanjikan si Goshiki ini, walaupun pada saat kehilangan Ushijima itu Shiratorizawa sudah hilang dari masa jayanya, bukan karena melemah, tapi karena memang udah timbul aja gitu lawan-lawan kuat kayak Hinata, Karasuno, Dateko gitu kan. Kayak mereka tuh tim-tim yang udah bangkit dari keterpurukan gitu, bener-bener bisa mengalahkan lah Shiratorizawa gitu. Memang si Ushijima pada masanya cukup terlalu OP ya bisa dibilang, karena dia termasuk top 3 ace ya, gimana lagi ya kan. Sekarang dia udah nggak ada, ya Goshiki lah yang megang gelar ace-nya. Dan ini benar-benar tanggung jawab yang besar sih untuk Goshiki ya. Seperti itu sih. Ketika misalnya Goshiki ini, kalau menurutku dia lebih mirip ke Bokuto, Pak. You know lah. Kalian tahu lah apa yang aku maksud ya. Ini kayak lebih tergantung mood gitu. Kekuatannya itu adalah kekuatan dari mood gitu. Kalau bisa kita bilang Haibaliev adalah reinkarnasi Sakusa, si Goshiki ini adalah reinkarnasinya si Bokuto. Sementara Yakuzawa adalah Ushijima-nya. Nah, Hinata seperti apa? Hinata itu adalah Kiryu. Kenapa aku bilang Kiryu? Kenapa nggak Hoshiyumi Korai atau apa ya, atau Ojiro Aran gitu? Karena kalau misalnya kita cocok logikan playstyle bermain Hinata dan playstyle bermain Kiryu itu sebenarnya ya sangat dipaksakan sih kalau mau dimirip-miripin, tapi kayak ada satu persamaan, mereka itu bisa sangat jadi orang yang sangat fleksibel gitu. Maksudnya ya dalam hal memukul, mereka itu bisa sangat-sangat fleksibel, memukul di mana aja, kapan aja gitu. Sama halnya kayak Kiryu gitu. Bola sulit apapun bisa dipukulnya dengan keras. Nah, Hinata seperti itu juga. Ketika dia menemukan, aduh umpannya sulit, dia bisa punya banyak opsi, mulai dari rebound, block out, atau feint, ya whatever gitu. Jadi Hinata ini bukanlah spiker yang ngandalin power banget gitu, karena ya dibandingkan dengan orang-orang lainnya masih banyak yang lebih hebat dari dia kalau masalah power.
Gitu sih. Jadi Bang, Hinata ini keahliannya dalam hal apa dibandingkan keempat ini? Ya, Hinata adalah variasi serangan lagi-lagi. Dari block out, feint, terus rebound, ya quick attack lagi jangan lupa. Itu akan membuat musuh sangat-sangat kebingungan menghadapi ya ace yang satu ini gitu. Tapi mentang-mentang reinkarnasinya sudah ditentukan bukan berarti mereka gelarnya itu sesuai dengan reinkarnasi mereka gitu. Jadi ya kalian bisa tentukan sendiri siapakah yang terkuat di antara mereka. Ya itu silahkan tulis komentar, berikan pendapat kalian semua. Aku kayak udah terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Aduh kacau banget nggak pakai skrip pak. Aduh.